Suka dan duka selalu lekat untuk tiap profesi, tidak terkecuali bagi guru sekolah dasar. Seperti cerita Kepala Sekolah Negeri 2 Candi Mas, Natar, Lampung Selatan pada Senin 14 Juli 2025. Namanya Sriani, SPD. Menjadi guru sudah sekitar 21 tahun, tidak serta-merta menjabat kepala sekolah. Sebelum menjadi kepala sekolah SD Negeri 2 Candi Mas, ia lebih dulu mengabdikan diri sebagai guru kelas 1, guru kelas 2, dan terakhir guru kelas 4 di SDN 1 Candi Mas. Perkenalkan, nama saya Sriani SPD. Saya kepala sekolah SDN 2 Candi Mas sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Sebelum saya menjadi kepala sekolah di SDN 2 Candi Mas, saya mengajar di SDN 1 Candi Mas kurang lebih 21 tahun. Bertemu dengan anak yang senang bermain dan memiliki motivasi lebih menjadi kesukaan dan semacam pelipur Sriani dalam menjalani tanggung jawab mendidik anak usia belia. Ya sebenarnya mengajar kelas 1 itu ada suka dukanya. Sukanya mungkin kita bertemu dengan anak-anak yang pecicilan, yang senang bermain karena mereka dari TK transisi masuk ke SD. Tapi kadang-kadang dukanya kita sering ketemu mereka yang belum mandiri, misalkan masih kencing di kelas, masih BAB di kelas. Nah, itulah dukanya. Kemudian kita memacu anak-anak itu yang tadinya dari TK hanya banyak bermain, kemudian mungkin di SD mereka sudah kita arahkan untuk belajar membaca, belajar menghitung. Nah, itu salah satu suka dukanya kita mengajar kelas 1. Guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik nggak boleh lepas komunikasi dengan orang tua siswa. Bagi orang tua pun berlaku sama, karena anak-anak apalagi usia belia, seperti tingkat sekolah dasar masih sangat memerlukan perhatian lebih dari berbagai pihak. Sriani bercerita, ia dan guru lainnya sering bertemu dengan anak yang berbeda dengan yang lainnya. Seperti ketika anak yang lain sudah bisa membaca, tapi yang satu ini bahkan untuk sekadar mengeja pun belum. Dalam situasi itu, guru harus intens mengajak orang tuanya berkomunikasi. Begitu juga orang tua. Orang tua tidak boleh berpikir menyerahkan penuh anaknya kepada guru. Kalau kita menjalin dengan orang tua, mungkin bila kita ketemu dengan anak yang beda dengan anak yang lain, susah membaca, susah ini, mungkin orang tuanya perlu pendekatan kepada kita supaya mereka sama-sama bisa membimbing antara pihak sekolah dan orang tua, bisa ada kerjasama dalam hal membimbing anak-anak mereka supaya bisa belajar baca tulis, karena waktu mungkin di sekolah lebih sedikit dari di rumah. Tapi kadang-kadang orang tua juga tidak berpikir sejauh itu ya. Mereka berpikir anak saya sudah saya sekolahkan, itu sudah tugas Bapak Ibu guru di sekolah. Tapi sebenarnya itu tugas bersama, bukan tugas Bapak Ibu guru di sekolah. Tugas antara orang tua dan tugas dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Sebelum memulai ajaran baru, Sriani akan berkomunikasi dengan para orang tua untuk membuat semacam perjanjian dan penelitian guna mempermudahnya mentransfer ilmu dan nilai-nilai moral kepada peserta didiknya. Komunikasinya tak lain untuk memberi penjelasan dan pemahaman kepada orang tua tentang tata caranya mengajar, serta tujuannya mengajar yang menerapkan model atau gaya tertentu. Selain itu, komunikasi yang ia lakukan juga untuk mengetahui keinginan orang tua yang mempercayakan anaknya untuk ia didik. Kalau saya dulu, sewaktu saya masih jadi guru, sebelum seperti sekarang ini, tahun ajaran baru, saya harus punya komitmen dulu dengan orang tuanya. Sebelum anak-anak saya ajar, bahwa saya ini adalah guru yang seperti ini. Saya bukan artinya ingin mengajar anak itu, ya mungkin saya vokal gitu dalam mengajar, tapi tujuan saya adalah mendidik supaya anak itu disiplin, supaya anak itu mau belajar, supaya ini. Kalaupun seandainya orang tua tidak berkenan saya mengajar anak-anak Bapak Ibu, ya kita komunikasi, artinya bagaimana saya supaya bisa mengajar anak ibu, dan saya juga harus tahu sifat-sifat anak-anak ibu itu.
Jadi misalkan yang malas, bagaimana saya harus menuntun mereka? Yang rajin, bagaimana saya harus menuntun mereka? Itu ada jenjang-jenjangnya, ada pilihannya. Jadi dengan hal yang demikian, kerjasama antara saya dan orang tua bisa berjalan. Kalau untuk menangis, sepertinya saya belum pernah ketemu ya Pak ya. Tapi kalau untuk mengeluh, itu banyak sekali. Salah satunya, kayak mana ya Bu? Anak ini sudah kelas sekian, tapi mereka itu belum baca-baca. Kayak mana nih? Kita kasih trik-trik, coba di seperti ini, coba di seperti ini. Bisa nggak mereka mengubah? Nah, ya dengan trik-trik yang kita kasih, dijalani seperti mereka, memang ada yang berubah yang ini. Tapi ada juga yang masih bebel, masih kebel gitu. Tapi kita berpikir lagi, kita lihat dari ini orang tuanya, mungkin pekerjaan orang tuanya seperti apa, ini seperti apa, nanti kan bisa ketemunya, oh bahwa anaknya itu seperti itu, mungkin ada gen yang menurun lah gitu kepada anak-anaknya. Banyak sih Pak, kalau yang keluh-keluhan seperti itu dari guru-guru saya, artinya, tapi terutama yaitu keluhan yang mereka tidak bisa baca. Kalau untuk kenakalan anak-anak itu mungkin bisa diatasi. Karena untuk, ya mohon maaf ya Pak, kalau di SD saya, kalau yang untuk berantem antara siswa itu kecil sekali ininya. Nah kalau menulis, ya ada juga sih Pak, mereka yang nulis diterotot huruf besar semua gitu. Kemudian kita belajar untuk huruf halus kasar misalkan, mereka masih tetap nulis ini. Kadang-kadang mereka capek loh Bu kalau nulis halus kasar, tegak bersambung gitu, enaknya begini cepet kata mereka. Kalau untuk tulisan memang bisa juga dikatakan loh Pak, tulisan anak-anak itu masih kurang bagus gitulah. Tapi ya itulah resiko seorang guru yang menuntun anak-anaknya dari yang tidak bagus menjadi bagus, dari yang tidak baik menjadi baik. Nah itulah tugas. Ia mengajak para orang tua agar tetap membimbing anak-anaknya untuk membuka buku dan belajar. Selain itu, ia mengimbau kepada para guru muda agar tidak merasa lelah dalam mengajarkan yang terbaik bagi generasi bangsa. Kalau saya menekankan kepada guru-guru saya dan juga saya himbaukan kepada orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Kalau mereka di rumah mohon untuk diawasi, jangan terlalu banyak bermain. Dalam sehari itu harus bisa membuka buku, harus bisa belajar. Kepada guru-guru saya, jangan lelah, jangan takut untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita.